Pada tanggal 4 Februari tahun 1912, Paris menyaksikan sebuah tragedi yang mengerikan. Di hadapan kerumunan penonton yang tegang, seorang penjahit Austria bernama Franz Reichelt melompat dari Menara Eiffel. Bukannya melayang lembut ke tanah, ia jatuh dengan keras dan meninggal seketika. Kisah tragis ini bukan hanya kecelakaan, tetapi sebuah misteri yang hingga kini masih dibahas. Selamat datang, dan mari kita selami kisah Franz Reichelt, sang penemu jas parasut yang gagal. Franz Reichelt bukan sekadar penjahit biasa. Ia adalah seorang penemu yang berbakat dan ambisius, terobsesi dengan menciptakan jas parasut yang praktis dan aman. Didorong oleh mimpi untuk menyelamatkan nyawa para penerjun, ia menghabiskan bertahun-tahun merancang dan menyempurnakan karyanya. Namun, keinginan kuatnya untuk sukses mungkin telah mengaburkan penilaiannya. Jas parasut Reichelt memiliki desain yang unik dan inovatif, berbeda dari parasut konvensional saat itu. Ia menggabungkan kain dan lipatan yang dirancang untuk memperlambat kecepatan jatuh. Reichelt melakukan beberapa uji coba awal dengan manekin, yang hasilnya beragam. Beberapa uji coba berhasil, sementara yang lain menunjukkan kelemahan desainnya. Namun, ia tetap yakin dengan karyanya dan bersikeras untuk melakukan demonstrasi publik di Menara Eiffel. Pada hari yang menentukan itu, Reichelt berdiri di puncak Menara Eiffel di hadapan kerumunan penonton dan wartawan. Ia mengenakan jas parasut ciptaannya sendiri dan bersiap untuk melompat. Namun, tragedi terjadi. Jas parasut gagal berfungsi dengan baik, dan Reichelt jatuh dengan kecepatan tinggi dan meninggal seketika. Kejadian ini direkam dan menjadi bukti kegagalan tragis dari ambisi Reichelt. Kematian Reichelt memicu berbagai spekulasi dan analisis. Apakah desain jas memang cacat? Apakah ia terlalu percaya diri dan mengabaikan kelemahan desainnya? Apakah ia melakukan kesalahan dalam proses demonstrasi? Para ahli telah meneliti kasus ini selama bertahun-tahun, mencoba untuk mengungkap penyebab pasti kegagalan tersebut. Reaksi publik beragam, dari simpati hingga kritik terhadap ambisi dan kelalaian Reichelt. Meskipun demonstrasi Reichelt berakhir tragis, kematiannya tidak sia-sia. Kejadian ini menyoroti pentingnya pengujian yang ketat dan perencanaan yang matang dalam pengembangan teknologi baru. Kematian Reichelt menjadi pelajaran berharga bagi para penemu dan insinyur di seluruh dunia. Ia juga mendorong perkembangan teknologi parasut yang lebih aman dan andal. Kisah Franz Reichelt adalah sebuah tragedi yang menyedihkan, tetapi juga sebuah pelajaran berharga. Ia adalah contoh dari seorang penemu yang ambisius namun mungkin kurang berhati-hati. Kisahnya mengingatkan kita tentang pentingnya keselamatan dan pengujian yang ketat dalam inovasi teknologi. Meskipun ia gagal mencapai mimpinya, warisannya tetap hidup sebagai pengingat akan pentingnya kehati-hatian dan tanggung jawab dalam mengejar kemajuan teknologi. Selanjutnya kita akan menyelami kisah hidup Alexander Bogdanov, seorang tokoh yang luar biasa dan kontroversial dalam sejarah kedokteran. Dia bukan hanya seorang dokter, filsuf, dan ekonom, tapi juga seorang revolusioner yang ambisinya melampaui batas ilmu pengetahuan pada masanya. Kisahnya penuh misteri, eksperimen berani, dan akhirnya, sebuah akhir yang tragis. Alexander Bogdanov lahir di Moskow, Rusia pada tahun 1873. Ia hidup di era yang penuh pergolakan di Rusia, di mana revolusi dan perubahan sosial begitu terasa. Ini membentuk pemikirannya yang radikal dan pencariannya akan solusi untuk masalah-masalah kemanusiaan. Ia bukan hanya seorang dokter yang berbakat, tapi juga seorang penulis fiksi ilmiah yang visioner, yang karyanya mencerminkan pemikirannya tentang masa depan dan kemajuan teknologi. Salah satu ide yang paling berani dan kontroversial adalah teorinya tentang peremajaan melalui transfusi darah. Bogdanov percaya bahwa transfusi darah, khususnya dari donor muda dan sehat, dapat memperlambat proses penuaan dan bahkan meremajakan tubuh. Ini adalah ide yang sangat revolusioner untuk masanya. Ia memulai eksperimen transfusi darah pada dirinya sendiri, dan mencatat perubahan fisik dan mental yang dialaminya. Meskipun kontroversial, eksperimennya menarik perhatian dunia dan memicu debat sengit di kalangan medis. Namun, kurangnya pengetahuan tentang golongan darah dan penyakit menular pada saat itu membuat eksperimennya sangat berisiko. Eksperimen Bogdanov tidak luput dari kritik. Banyak ilmuwan dan dokter yang meragukan klaimnya dan mempertanyakan metode yang ia gunakan.
Kekurangan standar keselamatan dan pemahaman tentang penyakit menular membuat eksperimennya sangat berbahaya, dan banyak yang khawatir akan dampak negatifnya. Namun, Bogdanov tetap yakin akan teorinya dan terus melakukan eksperimen. Ia bahkan mendirikan sebuah klinik transfusi darah, di mana ia melanjutkan penelitian dan pengobatannya. Ia memulai eksperimennya sejak tahun 1924. Pada tahun 1928, Bogdanov meninggal dunia setelah menjalani transfusi darah dari seorang donor yang menderita malaria dan tuberkulosis. Kematiannya menjadi bukti betapa berbahayanya eksperimennya, dan sekaligus menjadi tragedi yang menutup bab terakhir dalam hidupnya. Kematiannya juga menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi, apakah ia benar-benar meninggal karena transfusi darah atau ada faktor lain yang menyebabkan kematiannya. Meskipun eksperimennya kontroversial dan berakhir tragis, Alexander Bogdanov meninggalkan warisan yang penting dalam sejarah kedokteran. Ia merupakan pelopor dalam bidang transfusi darah, dan penelitiannya membuka jalan bagi perkembangan teknologi transfusi darah yang lebih aman dan efektif di masa depan. Kisah hidupnya juga menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya etika dan keselamatan dalam penelitian ilmiah. Itulah kisah hidup Alexander Bogdanov. Sebuah kisah yang penuh dengan ambisi, kontroversi, dan tragedi. Apa pendapat kalian tentang eksperimennya? Berikan komentar kalian. Satu lagi sosok yang kontroversial dalam sejarah, sebut saja namanya Thomas Mietgely. Nama ini mungkin asing bagi sebagian besar dari kita, tapi penemuannya memiliki dampak yang sangat besar, dan sayangnya, sangat buruk bagi planet kita. Thomas Mietgely lahir pada tahun 1889 di Beaver Falls, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia adalah anak dari keluarga yang memiliki sejarah invensi. Ayahnya adalah seorang penemu di bidang ban mobil, dan kakeknya adalah penemu gergaji gigi yang bisa diganti. Mietgely tumbuh di Columbus, Ohio, dan menunjukkan bakat ilmiah sejak muda. Ia lulus dari Cornell University pada tahun 1911 dengan gelar dalam bidang teknik mesin. Pada tahun 1916, Mietgely memulai karirnya di General Motors. Di sana, ia bekerja di bawah arahan Charles Kettering, seorang ilmuwan dan penemu yang terkenal. Kettering sedang mencari solusi untuk masalah knocking pada mesin mobil, yang menyebabkan mesin bergetar dan kehilangan tenaga. Mietgely, dengan kecerdasannya, menemukan bahwa menambahkan tetraetilet TEL ke bensin dapat meningkatkan performa mesin dan mencegah knocking. Penemuan ini revolusioner bagi industri otomotif, dan TEL menjadi bahan aditif utama dalam bensin selama beberapa dekade. Namun, apa yang tidak diketahui pada saat itu adalah bahwa TEL sangat beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Timbal dapat menyebabkan kerusakan otak, gangguan perkembangan, dan berbagai penyakit lainnya. Penggunaan bensin bertimah menyebabkan polusi udara yang parah, terutama di kota-kota besar. Kadar timbal di udara meningkat secara signifikan, dan dampaknya dirasakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Pada tahun 1928, Mietgely menciptakan chlorofluorocarbons CFCs, yang dikenal sebagai freon. Freon menjadi revolusioner dalam dunia pendingin dan menjadi bahan utama dalam berbagai produk, seperti kulkas, AC, dan aerosol. Freon dianggap sebagai bahan kimia yang aman dan efektif, dan penggunaannya menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Namun, ternyata freon adalah bahan kimia yang sangat berbahaya bagi lapisan ozon. Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet matahari yang berbahaya. Penggunaan freon menyebabkan kerusakan lapisan ozon, yang mengakibatkan peningkatan radiasi UV yang mencapai permukaan bumi. Hal ini dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, dan kerusakan sistem kekebalan tubuh. Penemuan Mietgely, meskipun membawa kemajuan teknologi, memiliki dampak yang sangat buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pada tahun 1940, Mietgely menderita polio yang membuatnya lumpuh. Ia menciptakan sebuah alat untuk membantunya keluar dari tempat tidur, namun ia meninggal karena terlilit alat tersebut pada tahun 1944. Kisah Mietgely adalah pelajaran berharga tentang pentingnya tanggung jawab dalam penelitian ilmiah. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu dan memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan. Itu dia 3 kisah para jenius dunia dan temuan-temuan yang penuh ambisi,
tekad dan keberanian. Namun sayangnya, kurangnya pertimbangan resiko yang akan dialami, justru membawa mereka pada kematian. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, bahwa bakat dan tekad harus dibarengi dengan akal sehat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui kisah mereka dan belajar dari kisah-kisah mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.